Salam damai sejahtera untuk Anda semua, Jemaat GBI Bethel Bandung. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church, atau yang dikenal dengan sebutan JPCC. Senang dapat berjumpa dengan Anda semua meskipun hanya secara online saja. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih saya tentunya kepada Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman Tuhan kepada Anda semua di hari ini. Sebelumnya mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Kau jadikan buat kami. Kami mensyukuri keberadaan kami, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetap baik dan kasih setiamu tetap terus berlaku dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga hari ini kami bukan hanya sekedar mendengar sebuah informasi yang baik, tapi kami menerima sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Well, saya sempat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ruben Adi dengan judul New Normal, New Life. Dan saya harap apa yang saya sampaikan hari ini selaras dengan apa yang beliau sudah sampaikan. Kita sedang berada di musim yang lain daripada yang lain. Saya sebut saja musim ini musim COVID. Apa yang membuat musim ini berbeda dengan musim-musim yang lain? Pertama, karena musim ini datang boleh dibilang secara tiba-tiba, sehingga mengacaukan begitu banyak rencana yang sudah dibuat orang. Sampai meeting tingkat kepala negara pun dibatalkan. Hampir semua kompetisi olahraga yang sudah berlangsung puluhan tahun diberhentikan. Bahkan Olimpiade yang rencananya bulan Juli lalu diselenggarakan di Tokyo ditunda. Padahal sudah menghabiskan uang begitu banyak. Belum lagi rencana-rencana yang lain. Bahkan banyak sekali rencana pernikahan yang juga ditunda. Yang kedua, musim COVID ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya mengapa respon setiap negara berbeda-beda. Ada yang menerapkan sistem lockdown, ada yang semi-lockdown, ada yang mengharuskan semua toko tutup kecuali toko obat, apotek, ataupun supermarket. Ada yang masih bisa membuka restoran meskipun cuma bisa pesan, ya, dibawa pulang. Nah, hal ini bisa dimengerti karena memang tidak ada yang bisa menjadi acuan. There is no point of reference. Yang ketiga, musim ini melanda seluruh dunia hampir pada saat yang bersamaan. Sehingga hampir semua penduduknya merasakan akibatnya. Biasanya yang namanya musim itu datang bergantian. Tidak pernah sekaligus pada saat yang bersamaan. Contohnya, kalau di Amerika dan di Eropa sedang mengalami musim dingin, maka di Australia mengalami musim panas, atau sebaliknya, sehingga orang masih dapat menghindar kalau tidak mau kedinginan atau kepanasan. Di musim COVID ini, orang tidak lagi dapat menghindar, karena kemanapun mereka pergi, bahaya virus corona tetap ada di mana-mana. Itu sebabnya musim ini sangat berdampak secara luar biasa, dan tidak heran kalau menimbulkan kepanikan, kebingungan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bahkan sampai hari ini belum juga jelas kapan musim ini akan berakhir. Nah, setiap musim menuntut perubahan. Namun karena datangnya musim COVID ini tiba-tiba, belum pernah terjadi sebelumnya, dan datang melanda hampir seluruh dunia, perubahan yang terjadi di musim COVID ini lebih bersifat memaksa dan berhasil membuat manusia di seluruh dunia merubah kebiasaan mereka. Yang biasa traveling atau jalan-jalan tidak lagi bisa jalan-jalan seperti dulu. Yang biasa kumpul-kumpul tidak lagi bisa kumpul-kumpul seperti biasanya. Yang biasanya bebas sekarang ini dibatasi. Dan belum lagi perubahan-perubahan lainnya seperti yang terjadi di dunia usaha, di dunia pendidikan, dengan online dan lain sebagainya, dan juga di dunia atau di lingkungan gereja. Di musim COVID ini, kantong kolektor yang tadinya kuat bertahan, ya, dari generasi ke generasi, akhirnya pensiun juga. Digantikan dengan digital transfer atau barcode.
Kebaktian kita sekarang menjadi online, dan online membuka kesempatan yang baru yang sebelumnya tidak kita sadari dapat kita lakukan. Contohnya, hari ini saya dapat melayani Anda semua tanpa saya harus ke Bandung. Beberapa minggu yang lalu saya melayani secara online di 3 gereja di 3 kota yang berbeda, dan kota tersebut berada di 3 negara yang berbeda, tanpa saya harus keluar dari rumah saya. Ini adalah hari yang baru. Di musim ini kita sering mendengar apa yang namanya physical distancing atau jaga jarak aman, ya, hand sanitizer. Kita dipaksa untuk rajin mencuci tangan, steril barang-barang, dan memakai masker. Belum pernah terjadi sebelumnya suhu tubuh kita diukur terus-menerus setiap kali kita masuk gedung. Bahkan setiap hari bisa diukur berkali-kali. Ini semua membuat kita menjadi sadar akan pentingnya kesehatan kita. Jadi, bagaimana kita mau melihatnya? Menentukan sikap kita dalam menghadapi musim COVID ini. Perspektif sangat penting. Dari sudut pandang mana Anda melihat sangat penting. Oftentimes, the way we see the problem is the problem. Seringkali cara kita memandang sebuah masalah adalah masalah yang sebenarnya. Sebab kalau kita merubah posisi pandang, bisa jadi yang tadinya kita sebut masalah berubah menjadi sebuah kesempatan. Contoh, kalau kita tahu kita tahu apa yang namanya backlight. Artinya, kalau kita mau ambil foto atau video menggunakan HP kita dan kita berhadapan dengan matahari, maka objek yang diambil tidak kelihatan jelas, bahkan kelihatan hitam, ya, maka kita harus merubah posisi kita. Kalau ada cahaya matahari atau lampu di belakang kita, maka objek yang akan kita ambil gambarnya atau videonya akan terlihat dengan jelas. Jadi cara kita melihat musim ini menentukan bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita nanti akhirnya berada setelah musim ini selesai. Apakah kita lebih kuat atau kita lebih lemah? Apakah kita jadi lebih sehat? Apakah kita jadi sakit? Apakah kita menjadi semakin dewasa atau kita seperti anak-anak? Nah, banyak yang mengumpamakan musim COVID ini sebagai sebuah badai atau storm yang datang secara tiba-tiba. Dan ini semua membuat saya kemudian mempelajari kejadian di Alkitab, khususnya tentang badai. Karena memang sepanjang perjalanan hidup Yesus dengan murid-muridnya, dicatatkan ada 2 kejadian di mana mereka kena badai. Dan saya mau membagikan apa yang saya pelajari kepada Anda semua hari ini tentang kejadian-kejadian tersebut. Pertama, apa sih yang disebut badai itu? Secara alam, yang disebut badai adalah bentuk gangguan yang datang dalam bentuk angin yang bertiup sangat kencang, yang biasanya disertai dengan hujan deras, dan pula dengan petir yang menyambar. Badai biasanya mempunyai kekuatan yang besar untuk merusak. Badai datang mengganggu kita. Badai mengacaukan ritme kita sehari-hari, membuat kita harus berlindung sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang biasa kita lakukan. Mirip sekali dengan kejadian di musim COVID ini. Nah, kita tidak dapat memilih badai. Kita tidak dapat menentukan, oh saya mau badai yang ini saja, saya nggak mau badai yang itu. Tidak bisa, karena sebenarnya badailah yang memilih kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya berhenti sampai di sini dulu. Taufan yang dahsyat itu datang dengan tiba-tiba, tanpa peringatan. Ombak yang besar mengakibatkan air mulai masuk ke dalam perahu mereka.
murid-murid Yesus yang sebagian adalah nelayan, mereka mulai kewalahan. Berarti memang badai ini besar dan menakutkan. Akibatnya mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Meskipun mereka nelayan, mereka mulai berpikir bahwa mereka akan binasa. Kemudian di ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pada saat murid-muridnya panik, kewalahan menghadapi badai, Yesus ternyata sedang tidur dengan nyenyak. Dari mana saya tahu Yesus tidur dengan nyenyak? Karena dituliskan di Alkitab bahwa murid-muridnya sampai harus membangunkan dia. Sebab kalau Yesus cuma tidur-tiduran, dia pasti sudah bangun ketika kapalnya mulai goyang. Jadi Yesus benar-benar tidur pulas di tengah badai yang dahsyat yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Nah, izinkan saya membahas sebentar tentang tidurnya Yesus ini. Tidurnya Yesus menunjukkan, tidurnya dia di dalam badai tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada badai. Kalau Yesus ikut panik, malah repot kita semua, berarti badai lebih besar daripada dia. Yesus tidur dalam badai itu juga karena Yesus memiliki superpower. Ya, saya sebutnya demikianlah. Dia bisa tidur dalam badai itu karena dia mempunyai superpower. Namanya apa? Namanya peace atau damai sejahtera. Berita baiknya buat kita semua adalah bahwa Yesus tidak bawa damai sejahtera yang dia punya ini kembali ke surga, tetapi dia tinggalkan damai sejahteranya kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kita bisa baca itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti dunia ini dapat memberikan damai sejahtera juga, tetapi berbeda sifatnya. Damai sejahtera yang dunia berikan tergantung pada keadaan. Kalau keadaan kita baik, damai sejahtera ada bersama dengan kita. Tetapi kalau keadaan tidak baik, maka damai sejahtera tersebut juga hilang. Sedangkan damai sejahtera yang Yesus punya sanggup membuat kita tenang, tidak gelisah ataupun gentar dalam menghadapi badai. Damai sejahtera yang seperti ini pula yang dirasakan dan diberitakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal katanya. Artinya, tidak masuk akal. Itu sebabnya murid-murid juga tidak habis pikir, kok bisa gurunya tidur dalam keadaan menakutkan seperti ini. Badai punya kemampuan untuk membuat kita kurang tidur memang. Menjadikan kita stres, khawatir, dan takut. Dan apa yang terjadi kalau tidur kita kurang atau tidak cukup? Maka imun sistem kita akan terganggu dan menyebabkan kita menjadi mudah sakit. Dan tidur yang kurang akan menyebabkan kita tidak lagi segar pada saat kita bangun di pagi hari. Dan pastinya ini semua akan mempengaruhi produktivitas kita di hari itu. Ini semua menyebabkan kita menjadi semakin terpuruk di dalam badai. Nah, Yesus meninggalkan damai sejahtera yang dia punya untuk semua yang percaya kepadanya, agar kita dapat menjadi seperti dia, tetap tenang dan bisa tidur nyenyak meskipun di tengah badai. Karena tidur yang berkualitas menyebabkan imun sistem kita tetap kuat, bahkan kita dapat bertahan atau menang dalam menghadapi badai ini. Nah, berikutnya menurut saya Yesus tidur karena dia percaya dengan kemampuan murid-muridnya untuk membawa mereka ke seberang. Yesus menaruh percaya kepada kemampuan orang-orang yang dia pilih.
Itu sebabnya Yesus membiarkan murid-muridnya yang pegang kendali. Namun apa yang terjadi? Murid-muridnya mulai tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri pada saat taufan bertiup kencang. Mereka yang merasa tidak sanggup untuk mengatasi badai. Dan dalam keadaan ketakutan, mereka mulai mempertanyakan sikap Yesus yang tidur pulas. Seolah-olah Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Mereka mempertanyakan karakter Tuhan. Katanya baik, katanya mengasihi. Kok seolah-olah tidak peduli? Buktinya dalam keadaan seperti ini malah tidur. Nah, kalau ada yang iblis kehendaki ketika kita berhadapan dengan badai kehidupan adalah mempertanyakan karakter Tuhan. Iblis sangat senang kalau kita mempunyai perspektif yang keliru tentang Tuhan, karena kalau kita sampai meragukan karakter Tuhan, apalagi sampai menuduh bahwa Tuhan itu kejam, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Dia tidak mengasihi, bisa dipastikan pada saat itu iman kita dalam keadaan goyah, sehingga kita menjadi sangat mudah untuk dikalahkan. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kita bisa baca di ayat yang ke-24 dikatakan, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.'" Nah, perhatikan. Hamba ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan 2 hamba yang lain. Dia menuduh tuannya kejam untuk menutupi kesalahannya sendiri dan ketidakmampuannya untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Jadi jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan. Jangan mempertanyakan karakter Tuhan. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu baik sepanjang waktu. God is good all the time. Nah, kembali ke cerita kita tadi, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seolah-olah Yesus berkata kepada muridnya begini, "Bukankah aku yang mengajak kalian ke seberang?" Saya teringat dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-13, saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, "Allah itu tidak berubah. Tidak ada yang dapat melawan Dia. Ia melakukan apa yang dikehendakinya." Jadi kalau aku yang merencanakan, Yesus katakan, kalau aku yang merencanakan, kita pasti akan sampai ke seberang. Aku percaya kalian sanggup membawa perahu ini sampai ke seberang. Mengapa kamu begitu takut, murid-murid? Mengapa kamu jadi tidak percaya diri? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu meragukan aku? Lagi pula aku bersama-sama dengan kalian. Kalau perahu kita terbalik, bukankah aku juga ikut tenggelam bersama dengan kalian? Kira-kira begitulah terjemahan bebasnya menurut saya. Yesus tidur dalam badai menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada taufan badai yang sedang mengamuk. Bayangkan kalau Yesus ikut panik, berarti Dia tidak lebih berkuasa daripada badai. Yesus tidur karena Dia percaya murid-muridnya sanggup menghadapi badai. Tuhan percaya kita lebih daripada kita percaya diri kita sendiri. Bahkan seringkali kita pikir Tuhan terlalu percaya sama kita. Betul nggak? Siapa yang pernah mempunyai pengalaman seperti ini? Saya pernah, sering bahkan. Tetapi kenyataannya adalah kita yang kurang percaya akan kemampuan kita sendiri. Di ayat yang ke-41 dikatakan, murid-murid, ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, kejadian ini boleh saya bilang
mewahyukan sisi lain dari Yesus yang belum pernah mereka lihat dan alami sebelumnya. Selama ini mereka sudah melihat banyak penyakit yang bisa dia sembuhkan. Iblis bahkan tunduk dan bisa dengan mudah diusirnya. Tetapi murid-murid belum pernah melihat sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Dan berita baiknya adalah mereka tidak akan pernah tahu kehebatan kuasa Yesus kalau mereka tidak berhadapan dengan badai. Nah, sekarang mari kita lihat kejadian berikutnya, yaitu Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan katakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, sekarang kejadiannya agak sedikit berbeda. Sekarang Yesus yang suruh murid-murid berangkat duluan. Dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, bukan karena dia tidak peduli atau bukan karena dia tidak perhatian, tetapi menurut saya Yesus sedang melatih kepercayaan murid-muridnya terhadap kemampuan mereka sendiri dan juga kepada dia sebagai gurunya, sebagai pemimpin mereka. Kemudian ayat 47 dikatakan ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan, perhatikan, ia hendak melewati mereka. Begitu percayanya Yesus kepada kemampuan murid-muridnya dalam menghadapi angin sakal sampai dia datang tidak bermaksud untuk membantu mereka. Dia datang cuma ingin cek mereka dan ingin melewati mereka. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, ayat yang saudara semua kenal, dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab jelas sekali tulis, dia cuma lewat di dekat mereka, mau memperhatikan apa yang mereka buat. Menurut saya Yesus mempunyai sense of humor yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Alkitab katakan di ayat 49, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya senang memperhatikan kejadian yang diulang, khususnya ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Selain kejadian dalam menghadapi badai, ada kisah tentang bagaimana 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang diberi makan dengan bermodalkan 5 ketul roti dan 2 ikan, menyisakan 12 bakul penuh. Kalau saudara pelajari Alkitab, kemudian saudara lihat bahwa kejadian yang sama, ya hampir sama, kemudian diulang dengan memberikan makan 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan modal 7 roti dan beberapa ikan, menyisakan 7 bakul penuh. Dan setiap kali kejadian yang kedua, baik dalam badai maupun dalam mujizat memberi makan ribuan orang, kita lihat bagaimana murid-murid menunjukkan progres, ya, kemajuan dalam respons mereka. Sebagai pemimpin, Yesus ingin murid-muridnya mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, menjadi semakin kuat dalam iman percaya mereka, dan juga dalam kepercayaan mereka terhadap diri mereka sendiri, menjadi semakin dewasa. Nah, di badai kali ini, murid-murid takut dan berteriak-teriak bukan karena angin sakal. Meskipun Yesus tidak bersama dengan mereka, tetapi mereka sudah belajar kalau Yesus yang sudah merencanakan, maka mereka pasti dapat melakukan sampai pada akhirnya. Mereka takut karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air, hendak melewati mereka.
Nah, jujur saja, kita juga pasti akan berteriak ketakutan kalau kita melihat hal yang sama. Belum pernah ada orang berjalan dengan santai di atas air yang mengamuk jam 3 malam di tengah tiupan angin sakal. Nah, kemudian di ayat yang ke-51 dikatakan, lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sekali lagi, badai mengungkapkan sisi lain yang murid-murid belum pernah lihat tentang Yesus. Kalau di badai yang sebelumnya mereka melihat bagaimana angin dan danau turut pada perintahnya, dan Yesus sanggup tidur dengan pulas di dalam badai, di tengah badai. Di badai kali ini mereka melihat bagaimana Yesus mampu berjalan di atas air yang sedang mengamuk. Diperlukan badai untuk menunjukkan sisi lain daripada kekuatan Yesus. Tuhan kita lebih kuat daripada badai apapun juga. Yang percaya katakan amin. Nah, ini pelajaran yang saya ingin bagikan kepada Anda semua di GBI Battle hari ini. Yang pertama, Yesus percaya akan kemampuan kita dalam menghadapi badai, karena Dia tahu kita sanggup menang atasnya. Dia tahu kita lebih daripada kita tahu diri kita sendiri. He knows you more than you know yourself. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dia sudah memperlengkapi kita dengan damai sejahtera Allah, sehingga kita pun dapat tidur dengan tenang di tengah musim COVID ini. Bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus diutusnya untuk membantu kita dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Hari-hari ini pada saat kegiatan di luar dibatasi, kesempatan terbaik untuk diam dan mendengarkan suaranya, membangun hubungan dengan Tuhan. Mintalah pertolongannya dan jangan menyerah. Yang kedua, jangan ragukan karakter Tuhan, terutama ketika kita sedang berada dalam badai. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik. God is good all the time. God loves you unconditionally. Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat. Yang ketiga, badai menyingkapkan sisi lain dari kekuatan Tuhan yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Itu sebabnya saya berdoa agar Anda semua di GBI Battle Bandung akan melihat kedahsyatan Tuhan seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya di dalam musim COVID ini. Setiap orang yang percaya akan mengalami kedahsyatan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kematangan dan iman kita masing-masing. Sehingga suatu hari kita semua, Anda semua dapat bersaksi, memang hebat Tuhan kita ini. Dan kalau bukan karena COVID ini, saya tidak punya pengalaman iman seperti ini. Ingat, badai memperkenalkan kita kepada kemampuan kita yang sebenarnya, dan badai juga memperkenalkan kita kepada kedahsyatan Tuhan seperti yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Semoga pemberitaan firman Tuhan yang sederhana ini membangkitkan iman Anda semua dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini, dan merubah posisi Anda tentang musim ini, ya. Dan Anda mulai dapat melihat dengan jelas, karena sekarang apa? Sekarang Tuhan yang menjadi backup. Dia berada di belakang kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Terima kasih.